wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul muhtaramin, para asatidz wakil muqaddam Ustaz Khairul Anwar dan Ustaz Abdul Khalid, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang semoga mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang siang hari ini memperkenankan kita semuanya untuk berkumpul di tempat ini. Sama-sama kita membekali diri dengan ilmu untuk bisa melaksanakan ibadah umrah dan ziarah ke baginda Rasulullah SAW. Para jamaah rahimakumullah, atas nama NRA kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan bapak-bapak, ibu-ibu yang memilih NRA Group untuk melayani bapak ibu-ibu dalam perjalanan suci bapak ibu-ibu sekalian. NRA Group jamaah rahimakumullah terdiri daripada 4 travel, yaitu travel NRA sendiri, Aruna, BS Al Khairat, satu lagi adalah MKU. Semuanya ini bapak ibu-ibu di dalam satu manajemen. Orangnya sama, yang ngurusnya sama, yang beda namanya doa. Karena itu bapak ibu-ibu, kadang-kadang ada jamaah yang kekeh beteke, apa kekeh beteke itu ya? Ngotot, saya daftar di NRA, kenapa nemplek saya Aruna? Para jamaah rahimahullah, kadang-kadang ada yang daftar di Aruna, kenapa ini kopernya AMKU? Ini yang benar yang mana? Mohon maaf bapak ibu-ibu, itu semuanya sama. Sama orangnya, sama manajemennya, tidak ada bedanya jamaah rahimahullah, dan pelayanannya pun juga sama. Selanjutnya kami pun juga mengucapkan permohonan maaf kalau seandainya dalam proses dari mulai daftar sampai detik ini bapak ibu-ibu mungkin ada kekhilafan, kekurangan, kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak ibu-ibu dari staf NRA. Mudah-mudahan bapak ibu-ibu mau memaafkannya, dan kita bermohon dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga perjalanan bapak ibu-ibu esok insyaallah Allah berkahi, Allah mudahkan. Para jamaah rahimahullah, berangkat umrah ini ternyata berbeda dengan berangkat kemanapun juga di muka bumi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin bapak ibu-ibu sering keluar kota, bahkan bisa jadi sering keluar negeri. Silahkan bapak ibu-ibu rasakan suasana hati akan umroh ke Mekah itu beda dengan akan ke Singapura.
Besok mau ke Singapura, sekarang biasa-biasa aja. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Mohon maaf Bapak Ibu-Ibu, Bapak Ibu-Ibu mau daftar umroh, begitu daftar hati deg-degan. Makin dekat keberangkatan makin gak bisa tidur. Kenapa gak bisa tidur? Karena ternyata kadang-kadang tetangga suka nakut-nakuti. Apa kata tetangga? Mau umroh ya? Iya, awas loh. Di Mekah itu semuanya dibalas. Kalau di sini tukang mukul, di sana dipukul. Kalau di sini tukang nyubit, di sana dicubit. Makanya ada jamaah saya Bapak Ibu-Ibu kebetulan guru yang tukang jewer murid. Stres mau berangkat umroh. Kenapa? Takut dijewer. Para jamaah rahimakumullah, mohon maaf, bahkan ada jamaah kita jamaah rahimakumullah rasa takutnya luar biasa. Dan ternyata jamaah rahimakumullah, dengan doktrin ini alhamdulillah ternyata jamaah Indonesia itu jamaah yang paling gampang diatur di Mekah. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, yang namanya pengemis di Mekah Madinah itu banyak. Dan kalau melihat orang Indonesia mereka tuh senang. Kenapa senang? Karena orang Indonesia ternyata baik-baik. Padahal di Jakartanya bisa jadi pelit. Tapi begitu sampai ke Mekah Madinah berubah jadi baik. Kenapa sebabnya? Karena ternyata orang tua kita dulu ngajarin kalau nanti satu ketika bisa berangkat haji ataupun umroh datang ke Mekah Madinah, kalau ada yang minta-minta jangan ditolak. Kenapa? Takutnya yang minta itu malaikat. Sampai baiknya jamaah Indonesia, ada jamaah kita keluar dari Masjidil Haram ba'da asar, sampai sholat asar, keluar dari Masjidil Haram, desek-desekan di pintu masjid, dompet yang dia simpan di kantong belakang tiba-tiba hilang. Pulanglah ke hotel, di hotel ngomong sama ustadznya, Pak Ustadz, ada apa-apa? Alhamdulillah Pak Ustadz, kata dia, dompet saya diambil malaikat. Si Ustadz bingung, nanya lagi, Bapak, mohon maaf, saya diajarin sejak kecil malaikat itu ada 9. Ada Jibril, Mikail, Israfil, terus sampai Munkar Nakir, Malik Ridwan. Saya pengen tahu Pak, di antara 10 malaikat ini mana malaikat yang tugasnya nyopet. Mohon maaf Bapak Ibu, orang berangkat umroh paling tidak sekitar 9 hari. Kalau yang ke Dubai sekitar 11 hari. Tapi itu yang namanya beresin koper nggak beres-beres. Koper dibuka, dimasukin baju, dikeluarin lagi, dimasukin baju. Untung kopernya sudah dibawa kemari. Kalau pulang dari mana sih ini bawa balik lagi, oh koper dibongkar lagi. Para jamaah rahimakumullah, mohon maaf, selama saya jadi ustadz, saya belum pernah menerima panggilan ceramah orang selamatan mau pergi ke Amerika. Ada nggak ke Amerika selamatan? Ya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok orang mau berangkat umroh rasa takut muncul, rasa khawatir ada? Ternyata setiap orang yang datang ke tanah suci, ibu-ibu, bapak-bapak disunahkan mengucap salam tanah haram. Salam tanah haram itu bukan assalamualaikum. Salam tanah haram itu tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik. Salam. Di Dubai Bapak Ibu insya Allah akan 3 malam. Akan 3 malam di Dubai. Akan naik ke Burj Khalifah. Hari pertama yang orang mau di Dubai akan muter-muter sebentar, lalu menjadi mall. Ya. Bangga lah, silakan, ngapain di mall. Akan naik ke Burj Khalifah, ke bangunan tertinggi di muka bumi ini. Besoknya insya Allah jemaah mau muter-muter lagi, lalu sorenya akan naik safari desert. Jadi mohon maaf ibu-ibu yang tua-tua, ya, yang tua-tua. Kalau yang muda-muda mah wah seneng. Yang tua-tua tolong nanti ngomong sama guide-nya, tolong cariin supir yang santai. Kenapa? Sebabnya kita akan off-road di mana? Di padang pasir. Kemarin saya semobil sama nenek-nenek semuanya. Itu nenek-nenek teriak pulang, pulang, gitu kan. Off-road ya kali. Itu
situ insya Allah akan makan malam. Makan malam sambil ada atraksi. Dan salah satunya Bali Dance. Bapak-bapak gak berani lihat tempat ini. Cuma pura-pura ngambil air minum padahal lihatin. Itu satunya orang mampu, ya kan? Nah itulah Bu, Pak, Dubai itu memang paketnya seperti demikian. Ya memang ini apa namanya yang dijual oleh mereka seperti itu. 3 malam di Dubai insya Allah. Lalu Bapak Ibu-Ibu akan menuju ke Madinah insya Allah. Nah begitu landing di Madinah, sama seperti yang pakai Garuda. Setelah imigrasi, Bapak Ibu-Ibu nggak usah urusin koper. Koper nggak usah diurus. Ustaz, gimana koper kecil? Kalau koper kecil masih bisa diambil, silahkan. Tapi begitu selesai imigrasi, ternyata orang Arab ngomong, udah keluar, udah keluar aja. Koper kecil bagaimana? Insya Allah nanti diatur oleh porter kita semuanya. Tunggu di mana? Tunggu di bis. Nah, masalahnya adalah yang dari Dubai, insya Allah akan terbang ke Madinah jam 2 siang. Penerbangan jamaah rahimahullah sekitar 2,5 jam ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai Madinah sekitar jam 4 sore. Karena Dubai dengan Madinah bedanya 1 jam waktunya. Nah, para jamaah rahimahullah, jam 4 sore atau mungkin jam 5 masuk ke hotel. Hotel Bapak Ibu-Ibu belum siap. Kenapa belum siap? Karena bisa jadi masih dibersihkan. Maaf, check out time di Madinah itu jam 12 siang. Tapi nggak ada yang check out jam 12 karena lagi sholat zuhur. Rata-rata check outnya jam 2, jam 3. Ibu, bapak datang jam 4 sore, jam 5 sore, belum tentu kabarnya sudah beres. Kalau ini terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Dubai sampai jam 4 sore, mendingan bapak ibu-ibu simpan barang di lobi. Nanti mutawif yang akan menjaganya, ustadz yang akan menjaganya, ibu-ibu, bapak-bapak mendingan masuk ke masjid. Sholat maghrib di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, iktikaf di Masjid Nabawi, daripada pusing-pusing, capek-capek duduk di lobi yang kadang-kadang gak ada tempat duduknya, mendingan iktikaf di mana? Di masjid. Ba'da Isya, setelah sholat Isya, Bapak Ibu kembali ke hotel, insya Allah makan malam kunci sudah siap. Itu para jamaah rahimahullah. Tiap kedatangan sore seperti demikian biasanya. Hotelnya insya Allah di Movenpick itu cukup dekat. Jadi begitu turun dari hotel, insya Allah langsung halaman. Cuma Movenpick itu pas turun sebelum halaman masjid lewatin bin Daud, itu aja. Itu jamaah rahimahullah. Nah, para jamaah rahimahullah, sedangkan yang apa namanya? Garuda, yang Garuda insya Allah datangnya malam jam 21 landing. Mudah-mudahan proses imigrasi cepat Bapak Ibu-Ibu. Sampai ke hotel insya Allah kunci sudah siap. Langsung silahkan istirahat. Nah, jamaah yang penting di Madinah Al-Munawwarah ini tidak lain dan tidak bukan adalah ziarah ke baginda Rasulullah SAW. Untuk ziarah ke makam Nabi ini, maaf, sekarang tidak dengan Raudhah. Raudhah sendiri, ziarah ke makam Nabi sendiri. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau ziarah ke makam Nabi, tolong siapkan satu pakaian yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, kondangan pakai batik paling keren. Giliran ziarah ke makam Nabi pakai kaos oblong, ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Siapkan pakaian yang bagus. Cari waktu yang tenang. Kita lewat kubur Nabi, jamaah rahimahullah seperti di atas. Sambil lewat kubur Nabi kita ucapkan salam. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka
Ayuhan Nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin gak ada yang hafal. Bapak ibu gak usah kecil hati dan gak usah stres melihat buku doa. Para jamaah rahimakumullah, minimal sambil jalan di depan makam Nabi, ibu-ibu di luar kubur Nabi, di luar makam Nabi, kita ucapkan salam minimal kalimatnya Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah itu sama seperti saya ngucapin salam kepada Bapak. Assalamualaikum Pak. Bapak jawab, Nabi pun juga jawab. Sayang kuping kita nggak denger. Bahkan Nabi katakan manzaroni ba'da mamati, siapa orangnya yang datang kepada aku setelah aku meninggal dunia, maka annama zaroni fi hayati, sama saja datang kepada aku ketika aku masih hidup. Jadi ziarah ke Madinah tidak lain datang ke baginda Rasulullah SAW. Wabil khusus sekarang di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Karena itu Bapak Ibu, kalau setelah ucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, saya tuh yakin betul Nabi jawab. Karena itu kalau saya, Bapak mau ikutin boleh, enggak juga enggak masalah. Saya ngomong, ya Rasul, si saya Helmi, umat engkau yang belum pernah melihat wajah engkau, umat engkau yang belum mendengar suara engkau, umat engkau yang ditakdirkan Allah lahir jauh dari tempat engkau, di masa yang jauh dari masa engkau. Saya hadir datang kepada engkau wahai Rasulullah, mengucapkan salam pada dirimu. Assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu setelah ucapkan salam, saya ngomong lagi, ya Allah, depan kubur Nabi ini izinkan saya banggakan kedua orang tua saya, ya Allah. Ya Allah, tertanamnya cinta dalam hati saya pada Rasulullah, yang menanamkan adalah ibu dan bapak saya pertama kali. Saya bangga menjadi seorang anak dari ibu saya yang bernama Fulana. Saya bangga menjadi seorang anak dari seorang bapak, ini bapak saya. Mereka sabar mendidik saya, ya Allah, untuk menanamkan keimanan dalam diri saya. Terniang dalam benak saya bagaimana cerewet ibu saya juru saya sholat, galak ibu bapak saya juru saya ngaji. Bahkan kuping jadi saksi dijewer ibu saya ketika saya gak sholat. Mata jadi saksi ketika subuh susah bangun, bapak datang mencipratan air ke muka saya. Saat itu saya kesel sama bapak saya, ya Allah. Tapi sekarang saya rasakan, kalau bukan karena cipratan air mereka, jeweran mereka, omelan mereka, cerewet mereka, mungkin tak akan pernah ada keimanan dan kecintaan pada baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, andai dalam hidup ibu dan bapak saya, mereka belum sempat datang ke Madinah, bukan mereka tidak cinta pada baginda Rasul, tapi mereka berkorban demi saya anak-anaknya. Tolong ya Allah, sampaikan salam untuk baginda Rasulullah dari ibu dan bapak saya. Ngomong begini depan kubur Nabi, air mata bapak ibu-ibu pasti akan menetes. Maaf bapak ibu-ibu, sekarang lagi ketat. Kemarin saat mutawid nggak bisa masuk, dokter nggak bisa masuk, karena tasnya 20 ya masuk 20, dihitung satu-satu. Karena itu tolong para jemaah Allah, di waktu yang ditentukan, tolong tepat waktu untuk kumpul. Nah, kalau sudah ada waktunya kita masuk ke Raudhah, apa yang dilaksanakan? Satu, sholat sunnah aja. Sholat sunnah, Ustaz, waktu kita ba'da asar.
Kan pada asar itu kan tidak ada waktu, tidak ada apa namanya? Sholat. Gimana Ustaz? Bu, Pak, kalau Bapak masuk ke Masjid ke Raudhah itu pada asar, sholat tahiyatul masjid. Kenapa tahiyatul masjid? Karena itu masjid pertama baginda Rasulullah SAW. Masjid asli pakai sholat itu Raudhah pada jemaah. Munajatlah di situ pada jemaah. Nah, Bapak Ibu-ibu, 3 malam Bapak Ibu-ibu akan di Raudhah, akan di Masjid Nabawi, insya Allah. Para jemaah rahimahullah juga akan di Madinah, akan 3 malam. Juga nanti akan diatur untuk ziarah ke tempat yang sering didatangi oleh baginda Rasulullah SAW. Para jemaah rahimahullah yang terbang dari Dubai, insya Allah pada hari Selasa, pada hari Kamis, mohon maaf, akan tinggalkan Madinah menuju ke Mekah. Bu, ketika bapak-bapak akan tinggalkan Madinah ke Mekah, sedangkan yang pakai Garuda insya Allah jemaah rahimahullah di Selasa, ya, Minggu, Senin, Selasa, ya tadi malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Minggu jemaah rahimahullah minggunya ziarah Allah insya Allah, Seninnya insya Allah jemaah rahimahullah hari ziarah keluar, hari Selasanya akan tinggalkan kota Madinah. Sebelum bapak-bapak, ibu-ibu tinggalkan kota Madinah, tolong pamitan. Pamitan sama siapa? Sama Rasulullah SAW. Kenapa sebabnya? Kalau kita keluar dari Madinah, nggak pamitan, songong. Saya datang ke rumah ibu, udah ngopi, udah dikasih teh. Tiba-tiba begitu ibu masuk, saya pulang diam-diam, sopan nggak kira-kira? Kurang sopan, karena itu pamitan laku. Pamitannya bagaimana? Insya Allah yang berangkat dengan Garuda Selasa pagi habis sholat subuh akan diajak ziarah. Yang berangkat insya Allah dengan Emirates Kamis pagi insya Allah akan pada subuh akan dibawa ke belakang Masjid Nabawi. Dari jauh kita ucapkan salam minimal, Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu, kalau sudah ziarah bareng-bareng, saya anjurkan Bapak Ibu-ibu masuk masjid, sholat duha. Di sholat duha itu tutup dengan sholat sunnah mutlak, usolli sunnatan rok'ataini lillahi ta'ala. Lalu duduk, ucapkan salam dari jauh, Assalamualaikum ya Rasulullah. Terus ngomong sama Nabi, ya Rasul, saya Helmi, hari ini pamit ya Rasul, saya tinggalkan kota Madinah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau kalau bisa berikan kesempatan saya ziarah ke Madinah di tiap tahun. Kalaupun saya tidak mau berikan kesempatan itu, tolong ketika saya wafat saya bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah SAW. Pamit ya Rasul, tinggalkan masjid ya rahimahullah. Bukan berarti nggak boleh sholat lagi di masjid itu, silahkan masjid sholat di situ. Tapi tinggalkan masjid, langsung ke hotel mandi. Mandi apa? Mandi sholat, mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihram itu yang membedakan dengan mandi biasa cuma niat. Di pas mandi niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silakan dibersihkan. Silahkan jemaah rahimahullah yang kumisnya nggak rapih, rapihkan. Yang jenggotnya berantakan, rapihkan. Yang kukunya panjang, potong. Pakailah wangi-wangian sewangi mungkin di badan kita semuanya. Selesai mandi, jemaah rahimahullah pakai baju ihram. Ibu-ibu baju ihramnya nggak diharuskan pakai putih-putih, begitupun juga boleh. Yang penting nutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini aurat. Tolong ibu-ibu pakai mindset. Kenapa sebabnya? Karena tawaf itu syaratnya harus tutup aurat. Ini aurat. Kalau ibu istilah Bismillahirrahmanirrahim tiba-tiba melorot jemaah rahimahullah, maka tawafnya tidak sah. Tidak disyaratkan pakai baju putih, tidak disyaratkan pakai baju hitam, gimana pun juga boleh. Tapi hindari yang nyejreng-nyejreng. Masa mau tawaf pakai pinky? Bu, maaf, ini mau umroh, gak usahlah matching-matchingan. Di Jakarta, ini istri saya, kalau mau keluar, tasnya pink, bajunya pink, kerudungnya, sepatunya
Di Madinah besok, di Mekah nggak usah lah ping-pingan kayak begitu. Biasa-biasa aja jamaah rahimakumullah. Tolong Bu, kalau bawa baju, bajunya yang di bawah apa namanya? Lutut, ya kan? Itu para jamaah rahimakumullah. Laki-laki bagaimana? Laki-laki 2 helai, bawahnya disarungkan, atasnya selendangkan. Berangkat ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi untuk sholat zuhur berjamaah. Ikut imam berjamaah zuhur di Masjid Nabawi. Tapi niatkan jamaah. Kenapa jamaah? Karena bisa jadi nanti asar kita di perjalanan. Dibangun lagi sholat asar 2 rakaat jamaah takdim. Khususnya yang berangkat pakai Emirat, tolong tepat waktu. Kenapa? Karena yang berangkat pakai Emirat ke Mekahnya pakai kereta cepat. Kereta cepat ini nggak bisa nunggu. Karena itu mohon maaf, tepat waktu. Nggak tepat waktu, ketinggalan. Kenapa sebabnya? Karena pernah kejadian mulai kayak begini. Para jamaah rahimakumullah, yang pakai kereta cepat tolong tepat waktu. Yang pakai bis aman, bis kita yang ngatur. Tapi kalau pakai kereta cepat, mohon maaf, kereta cepat nggak bisa nunggu kita semuanya. Nah, kalau sudah siap pada zuhur kita berangkat, semua para jamaah rahimakumullah jamaah sudah pakai baju ihram dan bapak-bapak sudah tidak pakai daleman lagi. Kenapa? Sebabnya saya tekankan demikian? Karena sering kejadian. Ada bapak-bapak pas di hotel mau berangkat, mau Pak Ustaz, saya masih pakai celana dalam ya Ustaz. Oh iya Pak. Tapi tadi copot ya Pak, ya di bir Ali. Iya Pak Ustaz, tadi saya copot, tenang aja. Lupa-rupanya di bir Ali dia lupa. Ya kan? Bisnya beda dengan saya. Jamaah rahimakumullah, begitu sampai Mekah, bis datang, bis sampai, dia turun dari bis. Saya di belakangnya, saya turun juga. Pas saya turun, dia lihat saya. Pas melihat muka saya, dia ingat celana dalam. Dia tanya saya, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang, copot celananya, bayar enggak. Karena itu tolong bapak-bapak yang besok akan berangkat ke Mekah dari Madinah, ya kan? Dari Madinah sudah tidak pakai, dari hotel sudah tidak pakai celana dalam. Nanti Ustaz Khairul yang akan berangkat dari Madinah, insya Allah ketika bapak naik ke bis, dia akan berdiri di pintu bis. Ngapain? Ngerazia bapak-bapak. Razia apa? Razia kolor. Nah, para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu-ibu, dari hotel kita, baik yang pakai kereta ataupun yang pakai bis, akan berangkat 6 km dari Masjid Haram. Dari hotel kita akan naik bis 6 kilo. Kemana? Ke sebuah tempat namanya Dzulhulaifah. Dzulhulaifah ini tempat yang ditentukan oleh Allah untuk memulai starting point kita, untuk berniat umrah di tempat ini. Ya. Kalau sampai di Dzulhulaifah, jamaah rahimakumullah, bapak-bapak yang naik bis boleh turun dari bis. Ke toilet silahkan. Sholat silahkan, tahiyatul masjid di masjid bid'ah. Lalu balik ke bis, niat di bis. Yang naik kereta, kita akan ke Bir Ali, tapi maaf, tidak turun di Bir Ali. Kenapa sebabnya? Yang wajib di Bir Ali itu niat, bukan sholat. Kenapa sebabnya juga Pak Ustaz? Kan kita mau gimana? Bu, maaf. Dari terminal, ya dari apa namanya, parkiran ke masjid itu 700 meter, ya kan? Dan ibu-ibu saya nyangkut, ada jilbab baru nyangkut. Ini masalahnya. Kemarin Bu, ada rombongan telat masuk kereta cepat. Kenapa sebabnya? Karena ada ibu-ibu nyangkut. Begitu nyangkut, lupa bisnya. Akhirnya telat ke. Karena itu tolong yang Emirat besok di Bir Ali tidak turun. Yang penting begitu bis mau berangkat, kita akan niat sama-sama. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Labbaik Allahumma umratan nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, silakan pakai bahasa Indonesia. Niat saya umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika bapak-bapak, ibu-ibu sudah niat umrah, terucap di mulut dan ikrar di hati, berarti bapak ibu-ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini tidak boleh dibatalkan sepihak. Gak boleh itu begitu sampai Mekah, Ustaz saya gak jadi umrohnya, capek Ustaz, gak boleh. Sakit tetap harus dilaksanakan. Bahkan maaf, kalau sudah niat umrah ini terucap di mulut, terikrar di hati, Allah perintahkan ternyata Israel untuk mencabut nyawa orang ini, maka orang ini tetap dimandikan, tetap dikafani. Tapi ketika mengkafani, kalau itu mayatnya laki-laki, tidak boleh ditutup kepalanya. Kalau itu mayatnya perempuan, tidak boleh ditutup mukanya. Kenapa? Karena orang itu nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Indah apa enggak? Ada yang mau daftar besok? Ada yang berani? Nah, kalau sudah niat umrah ini, larangan-larangan ihram baru berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, pecinya copot. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang tutup tumit. Besok dari Madinah ke Mekah pakai sendal, jangan pakai sepatu. Laki-laki pakaiannya hanya 2 helai, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz maaf, kemarin saya cek di Shopee, katanya di Shopee ini ada celana dalam untuk umroh, untuk ihram, nggak ada jahitannya, boleh nggak dipakai? Boleh. Tapi bayar dam. Lah, kok bayar dam? Karena maaf, ihram itu 2 helai. Kalau pakai itu, 3 helai, bayar dam. Perempuan, tadi yang saya jelaskan bagaimana bagi ihram. Laki-laki jamaah rahimahullah 3 hal dilarang yang tadi 3 itu. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok-blok bukan blok namanya? Sunblock. Saat bagaimana kalau minyak angin, minyak kayu putih, minyak kampak, PPO, balsam, Napitzol, itu mah bukan wangi tapi bau. Boleh nggak dipakai? Boleh. Perda apa enggak? Enggak. Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman, nyabut-nyabut tanaman, jemaah rahimahullah. Nyabut-nyabut tanaman, motong-motong tanaman. Para jamaah rahimahullah, mohon maaf, laki-laki dan perempuan dilarang untuk mencabut rambut atau bulu-bulu yang lainnya. Kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidungnya, bayar dam. Dihitung nanti usaha akan menentukan berapa damnya. Insya Allah jamaah rahimahullah, laki-laki dan perempuan dilarang bercumbu. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, ketika kita dalam keadaan ihram, sebelum tahallul, maka satu umrohnya batal, yang kedua dia harus potong kontak, bukan kambing lagi. Tolong jaga larang ihram ini. Para jamaah rahimahullah, yang naik kereta cepat insya Allah akan 2,5 jam ke Mekah. Sedangkan naik bis insya Allah sekitar 5-6 jam di atas bis insya Allah. Bapak ibu-ibu, selamat dalam perjalanan, perbanyak 1 talbiyah labbaik Allahumma labbaik sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lalu tambahin dengan salawat. Salawatnya boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu mau pakai sayyidina boleh, enggak juga enggak masalah. Yang penting jangan ribut berebut sayyidina. Kenapa sebabnya? Karena sekarang ini saya sering ceramah ke beberapa masjid di Jabodetabek. Mohon maaf, ternyata banyak yang ribut cuma gara-gara sayyidina di masjid itu. Bahkan pernah mau masuk masjid, masjidnya ditutup, gak bisa sholat di dalam. Nanyalah sama tukang ojek yang mangkal depan masjid, abang, ini kenapa kok masjid ditutup, kita gak bisa sholat di dalam? Abang ojek jawab, Haji, ini masjid sengaja ditutup. Kenapa? Karena tadi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ribut berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji, tadi pada berantem, serem banget melihatnya. Untung Pak Haji, saya emang gak pernah sholat. Nah, para jamaah rahimahullah,
Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang naik kereta, koper kecil boleh dibawa ke kereta, boleh juga disimpan di bis. Bis itu akan berangkat ke Mekah hanya membawa koper. Itu para jemaah. Insya Allah sampai di hotel di Madinah, di Mekah, bapak ibu akan langsung dibawa ke hotel, check in dulu di hotel. Hotelnya insya Allah Hilton Convention. Hilton Convention ini cukup dekat dari Masjidil Haram. Jadi begitu keluar insya Allah langsung dekat halaman masjid. Cuman pulangnya agak nanjak, gitu aja. Nah, makan pagi, makan siang, makan malam semuanya di hotel insya Allah. Nah, bapak ibu akan check in di hotel dulu, makan malam dulu insya Allah. Baru kemudian akan dibawa melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Pak, Bu, sebelum bapak ibu berangkat menuju Masjidil Haram, biasanya NRA akan menyiapkan headset. Headset itu alat bantu dengar, sehingga ibu-ibu gak usah gantungin buku di leher sambil baca doa, nabrak-nabrak orang. Gak usah, ikuti aja doanya Ustaz. Nah, kalau headset sudah menyala, ibu boleh satu mengaminkan doa. Di sepanjang doa, tawaf dan sa'i cukup amin, amin. Insya Allah Ustaz Khairul doanya bagus-bagus. Dua, matikan headsetnya, doa sendiri. Tiga, boleh juga ngikutin doa Ustaz. Allahumma, silahkan ikuti Allahumma. Tapi kalau ngikutin doa Ustaz, hati-hati. Kejadian kemarin ketika hajian, 45 orang sebes ngikutin doa saya semuanya. Allahumma, mereka semangat Allahumma. Tiba-tiba putaran ketiga tawaf, desek-desekan, jempol kaki saya diinjak orang Turki. Orang Turki tinggi gede, injek jempol kaki saya. Pas injek, Allahumma, aduh, kata saya. Itu jamaah di belakang kompak nyebut Allahumma. Saya tanya, Bapak kenapa doanya pakai aduh? Dijawab Ustaz, saya dengar Ustaz doanya Allahumma aduh. Bu, Pak, saya ingatkan, headset ini bukan souvenir. Tolong balikin. Kenapa sebabnya? Karena ternyata banyak yang hilang, dibawa pulang. Para jamaah rahimahullah, mohon maaf Bapak Ibu, siapkan diri masuk Masjidil Haram. Begitu masuk Masjidil Haram, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Ka'bah kelihatan. Allahumma zid hadza al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa takriman wa tashrifan wa birra. Sambil natap Ka'bah kita ngomong, ya Allah makasih hari ini ya Allah saya bisa berada depan rumahmu yang suci. Ya Allah saya datang kemari bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena kekayaan saya. Ya Allah saya tidak bisa memilih siapa orang tua saya. Terima kasih atas hidayah yang kau berikan kepada saya. Ya Allah, ya Allah, kalau pada di depan Ka'bah ini izinkan saya munajat untuk ibu dan bapak saya. Karena tertanamnya keimanan dalam hati saya, ibu saya yang mengajarkan, bapak saya yang mengajarkan. Ya Allah izinkan kau terima saya sebagai tamumu. Baru kita laksanakan tawaf. Tawaf ini jamaah rahimahullah harus punya wudu. Jadi pastikan sebelum tawaf punya wudu. Ustaz, bagaimana kalau batal? Berhenti tawafnya, wudu dulu. Habis gitu jamaah rahimahullah lanjutkan tawafnya di putaran keberapa? Ustaz, bagaimana di Jakarta kita yakin sentuhan laki-laki dan perempuan batal ketika tawaf? Gimana sentuhan laki-laki dan perempuan? Yakinkan gak batal? Kenapa? Kalau yakin batal, insya Allah tawaf kita gak beres-beres. Putaran pertama diinjak orang Pakistan. Ustaz, izin saya tawaf, wudu dulu. Beres wudu, mau tawaf, kesenggol lagi orang India, tawaf, balik lagi wudu. Daripada gak beres-beres tawafnya, mendingan yakinkan ke mazhab yang baik. Tawaf jamaah rahimahullah posisinya sebelah kiri Ka'bah. Tolong yang suka selfie jamaah rahimahullah jangan ngebelakangin Ka'bah. Ini baru tawaf udah selfie, plek, Ka'bah di belakangnya.
bikin status lagi, Ka'bah putaran pertama. Yang begitu belakangan. Tawaf bapak ibu-ibu dimulai dari sudut Hajar Aswad. Maaf kalau ini sudut Hajar Aswad yang rahimakumullah, ketika melewati sudut Hajar Aswad ini, sunnahnya kita angkat tangan sambil berkata Bismillah, Allahu Akbar sama-sama. Kita kecup. Bukan kecup dulu baru kita angkat tangan. Angkat tangan dulu baru kita. Habis kecup nggak usah begini. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf, Hajar Aswad ini Nabi memberikan 3 pilihan. 1 cium, 2 sentuh, bahkan sentuhnya pun juga bukan pakai tangan. Nabi zaman dulu pakai tongkat dari jauh. Kalau nggak bisa, angkat tangan. Jadi tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Kenapa sebabnya dia mau rimaklah? Karena orang Indonesia begitu pulang umroh yang ditanya apa? Nyium Hajar Aswad apa? Bu, walaupun nggak nyium salam doang, insya Allah termasuk nyium Hajar Aswad. Para jamaah rahimahullah, khususnya bapak-bapak, jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Kenapa? Bapak-bapak sekarang yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah cuma yang pakai baju ihram doang. Bisa dibayangkan bapak pakai baju ihram, nggak pakai daleman, desek-desekan nyium Hajar Aswad, ketarik bawahannya, kiamat subro, insya Allah.